Shalom Super Kids. Shalom. Sekali lagi Shalom Super Kids. Shalom. Wah, Kayona bisa lihat muka-muka yang bersukacita hari ini. Siapa yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya? Wah, banyak banget. Oke, hari ini kita mau sama-sama ibadah Super Kids. Sebelum kita mau beribadah, kita mau yel-yel dulu yuk. Ambil sikap. Oke, semuanya sudah? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Sebentar kami mau sama-sama beribadah. Engkau berkati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, ayo namu aja kita semua untuk bersukacita. Yang sudah siap untuk bersukacita bareng-bareng sama Kayona boleh lompat di tempat 1 kali jam, 2 kali jam, 3 kali jam. Ayo kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kita mau ulangin dari awal ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, go, yeay! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau,
Are you ready guys? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Sekali lagi ya. Ayo adik-adik, Kayona mau ajak kita semua lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jadi, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita mau duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita persiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hati
untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan manis. Mari adik-adik, kakak ajak untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Yang lagi makan, yang lagi minum, boleh disingkirin dulu. Ayo kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita mau kasih hidup kita, mau kasih persembahan kita yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo kakak ajak kita untuk menyembah Tuhan bareng-bareng. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik,
kita tahu kalau kita nggak sendirian. Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu nemenin kita. Ayo kakak ajak adik-adik untuk kita mau nyanyiin lagu ini lagi. Kakak ajak kita untuk mengangkat tangan kita. Kita mau bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids. Wah, ketemu lagi sama Kak Kozi ya. Yuk, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau doa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kak Guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja Tuhan yang bisa mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Wah, shalom Super Kids. Pada seneng gak nih hari ini? Atau mungkin masih ngantuk ya, bangunnya kepagian? Enggak ya, karena Kak Kozi percaya adik-adik sudah mulai sekolah, bangunnya bahkan lebih gasik daripada hari Minggu. Nah, hari ini firman Tuhannya berjudul Kemenangan Si Jujur. Nah, Kak Kozi mau tampilin gambar-gambar, adik-adik bisa lihat ya gambar-gambar yang Kak Kozi tampilin abis ini ya. Nah, tapi sebelum itu Kak Kozi mau tanya, siapa di sini yang pernah bohong? Kak Kozi percaya pasti setiap orang di dunia ini pasti pernah bohong. Kak Kozi juga dulu waktu kecil juga sering bohong. Bilangnya makan tahu 3, ternyata makannya 5. Nah, karena malu kalau dibilang kelaparan. Kayak gitu. Nah, yuk sekarang Kak Kozi mau tampilin ya gambar-gambarnya. Kak Kozi mau cerita 1, 2, 3, cering. Oke. Nah, di suatu kerajaan, ada seorang raja. Nah, rajanya ini tinggal sendirian. Dia gak punya istri dan gak punya anak. Dia bingung. Besok kalau suatu saat aku dipanggil Tuhan, aku meninggal, lalu yang akan jadi raja siapa ya? Karena aku gak punya istri, aku juga gak punya anak. Siapa ya? Menurut adik-adik siapa? Siapa ya? Bingung ya? Oke, nah lalu si raja ini punya ide. Dia akan membuat sayembara, ceritanya gitu. Sayembara itu perlombaan. Nah, dia memberitahu ajudannya nih, "Hei ajudanku, sini. Bilang ke semua warga, aku akan mengadakan sayembara. Aku akan membagikan bibit-bibit. Nah, nanti 3 bulan kemudian, siapa yang mendapat bibit itu harus datang kepadaku membawa tanaman," bilangnya gitu. Nah, lalu si ajudannya ini langsung, "Oke, siap raja, aku akan melaksanakannya." Nah, si ajudan ini memberi berita itu kepada seluruh warga di kerajaan. Nah, setelah dikasih tahu ke semua warga berlomba-lomba nih merawat bibit itu dengan baik supaya si
bibit ini bisa menghasilkan tanaman yang sangat-sangat bagus dan akhirnya mereka menjadi raja. Itu keinginan warga-warga. Nah, 3 bulan berlangsung. Banyak orang datang ke kerajaan untuk menunjukkan tanaman mereka yang bagus-bagus. Nih, di sini ada 4 orang ya. Yang pertama ada prajurit, dia membawa tanaman. Terus yang kedua, terus yang kedua juga nih bawa tanamannya besar ya. Dan yang ketiga ada juga nih, dia juga bawa tanamannya sangat bagus. Tapi yang terakhir nih, dia nggak bawa apa-apa adik-adik. Kenapa ya? Nah, sampai teman-temannya yang lain tuh bingung. Itu orang kenapa sih kok nggak bawa tanaman? Kan jelas-jelas raja bilangnya suruh bawa tanaman. Kan kita harus menanam bibit yang akhirnya tumbuh 3 bulan kemudian menjadi tanaman yang indah. Nah, terus yang 3 orang bawa tanaman ini, mereka nunjukin nih ke raja. Nih raja nih, tanamanku bagus kan, besar kan, indah kan. Nah, semua saling berlomba-lomba menunjukkan tanamannya, siapa tanaman yang paling bagus, tanaman yang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga nih. Nah, raja memberi pujian kepada 3 orang itu. Wah, keren ya, hebat ya semuanya bisa merawat tanamannya dengan baik, semua bagus-bagus ya, kayak gitu. Tapi raja ini langsung datang nih ke si orang keempat. Kita anggap aja namanya siapa ya? Nungguin ya. Oke, kita anggap aja namanya Bella. Nah, si Bella ini didatengin sama raja. Loh, kenapa Bella kamu gak bawa tanaman? Sedangkan perintahku semua harus bawa tanaman. Lalu si Bella bilang, loh, benih yang raja kasih adalah benih yang mati. Lah, lalu aku mau menanam bagaimana? Nah, terus di sini raja langsung bilang, ya, jadi yang akan menggantikan saya sebagai pemimpin di negeri ini adalah Bella. Nah, si raja bilang gitu. Nah, semua pada kaget. Loh, kenapa raja? Sedangkan Bella kan gak bawa tanaman. Ini tanamanku lebih bagus ini. Semuanya pada bilang kayak gitu. Gak terima kalau Bella menang jadi ratu. Nah, si Bellanya sempat kaget. Loh, kok aku menang ya? Padahal kan aku gak bawa tanaman. Aku hanya berkata jujur aja nih. Karena benih yang raja kasih memang gak bisa untuk ditanam. Nah, lalu si raja bilang, benih yang aku kasih ke seluruh warga adalah memang benih yang mati. Jadi jika kalian kesini membawa tanaman berarti kalian berbohong. Pasti kalian mengganti benih yang kalian tanam dengan benih yang masih bisa hidup. Nah, raja bilang kayak gitu. Nah, aku sangat tidak suka dengan orang-orang yang tidak jujur. Raja marah. Maka dari itu aku memilih Bella untuk menggantikanku sebagai ratu di negeri ini. Nah, akhirnya Bella diangkat menjadi ratu dan menggantikan sang raja. Wah, gitu ceritanya. Nah, si Bella ini awalnya dia gak ngerti apa-apa ya. Si Bella hanya jujur bercerita sama raja, menceritakan kejadian sesungguhnya aja, gak yang dibuat-buat. Nah, tapi ada 3 orang tadi yang bawa tanaman yang dia menukar benihnya supaya tumbuh. Nah, intinya supaya dia menjadi raja gitu. Nah, aku sih percaya ketika adik-adik jujur, adik-adik nggak yang bohong, nggak menutup-nutupi keadaan dan lain-lain, nah pasti Tuhan akan membuat adik-adik menang, akan menjadikan adik-adik bahkan lebih dari pemenang. Nah, aku sih mau ajak adik-adik baca ayatnya yuk, di Amsal 11 ayat 3. Yuk, baca bareng-bareng ya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sekali lagi ya, Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.
Nah, siapa di sini yang mau menang? Nah, pasti juga mau menang. Semua orang pasti mau menang. Maka dari itu adik-adik harus jadi pribadi, harus jadi anak yang jujur, anak yang tulus. Jangan yang adik-adik berbohong, berdusta. Nah, itu tidak akan mendatangkan kemenangan, hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, sekarang adik-adik yang mungkin masih berbohong atau mungkin masih suka berkata yang tidak benar, yuk adik-adik semua bertobat. Tuhan, aku gak mau bohong lagi. Tuhan, aku mau jujur, aku mau mengatakan yang sebenarnya, kayak gitu. Nah, aku sih percaya adik-adik Super Kids akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Wih, mantap. Oke, paham ya firman Tuhan hari ini? Gampang banget. Intinya adik-adik harus jujur gitu. Oke, kalau makan tahu 3, bilangnya 3, jangan bilangnya 1 ya. Kalau adik-adik punya uang 10.000, jangan bilang gak punya uang, bilang emang ada tapi 10.000, kayak gitu. Oke ya, aman, paham, sip. Yang paham firman Tuhan hari ini coba angkat jempolnya, digoyang-goyangin. Paham kakak? Oke, yuk buat adik-adik di sini jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, terus juga dicatat firman Tuhannya. Intinya gampang banget, jujur, jadi anak yang tulus, tidak berbohong, tidak berdusta gitu. Oke, yuk sekarang kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami Tuhan, kami boleh belajar untuk menjadi anak yang jujur. Kami mau gak bohong lagi, kami gak mau berdusta Tuhan. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan, yang jujur, yang tulus hati, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang selalu ingatkan kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan kami selalu ingat karena kami adalah anak-anak-Mu, maka kami harus memancarkan perilaku sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Yuk sekarang aminkan doa berkatnya ya. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan, masa depan adik-adik oleh Tuhan, pertumbuhan Tuhan adik-adik oleh Tuhan, sekolah adik-adik oleh Tuhan. Dan sekarang dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak jujur.